Halo guys, balik lagi sama gue Aditya Perdana Putra yang pastinya di channel Setir Kanan. Dan di video kali ini gue pengen bikin video yang simpel aja, yang ringan aja, yaitu tentang memodifikasi mobil kita. Dan pastinya adalah sebuah mobil bekas gitu ya, biar mobil bekas kita tetap terlihat kekinian, gak ketinggalan zaman. Dan pastinya memodifikasinya juga tetap memikirkan dari segi fungsi-fungsinya gitu ya. Nah, modifikasinya apa aja? Simak terus video kita sampai habis. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu kita harus tentukan dulu tema atau konsep modifikasi yang ingin kita terapkan di mobil kita gitu ya. Nah, banyak banget konsep atau model-model modifikasi yang bisa kita terapin di mobil-mobil kita. Kita juga harus tentuin satu-satu, biar kita juga pastinya nggak salah pilih atau malah jadi nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan pastinya harus sesuai dengan mobil kalian gitu ya. Nah, banyak banget konsepnya. Yang pertama adalah kita bisa modifikasi ala OEM look atau OEM look. Jadi bisa terlihat modif tapi ini tetap terlihat originalitasnya gitu. Ini kalian bisa lihat di gambar ini. Lalu ada juga JDM look. Jadi ini ala-ala Jepangan gitu. Itu modelnya bisa terbilang sangat-sangat keren banget gitu ya. Ada juga di gambar ini. Dan konsep berikutnya ada yang namanya street racing. Terus ada yang juga yang namanya retro style. Ada juga yang namanya Hella Flash. Jadi ini kalian bisa nih lihat di gambar ini. Hella Flash ini bisa terbilang sangat-sangat arogan ya dari gaya modifikasinya. Nah, kalian tuh bisa tentukan gaya modifikasi atau konsep modifikasi seperti apa gitu di mobil kalian. Biar kaliannya nanti ke depannya akan suka dengan hasil modifikasi di mobil kalian. Kita masuk ke poin yang kedua. Jadi setelah kita sudah menentukan konsep atau tema yang ingin kita terapkan di mobil kita gitu ya, dari tema-tema yang tadi gue udah sebut, kita mulai dulu dari tampilan eksteriornya. Nah, tampilan eksterior ini juga banyak banget yang bisa kita modifikasi atau kita upgrade di mobil bekas kita. Yang pertama, kita mulai dulu dari masalah eksterior tampilan depan deh. Tampilan depan tuh kita bisa ganti lampu kita misalkan. Lampu kita yang tadinya halogen, kita bisa ganti menggunakan lampu LED. Atau misalkan kalau mempunyai budget lebih, kita bisa gunakan lampu proyektor LED. Itu pastinya akan jauh lebih kekinian dan lebih modern pastinya. Nah, selain itu kita juga bisa ganti body kit yang mungkin bisa terlihat semakin sporty mobilnya dan semakin keren. Abis itu kita juga yang paling penting kalau tampilan eksterior menurut gue ya, kita harus ganti velg. Karena ganti velg atau ganti sepatu mobil itu adalah menjadi poin penting kalau ingin memodifikasi mobil. Itu juga tergantung selera kalian. Lalu yang bikin kerennya lagi, kita bisa ceperin mobil kita biar tampilan eksteriornya juga semakin ganteng dengan cara mengganti suspensinya. Nah, mengganti suspensinya itu juga bisa dengan cara menggunakan suspensi yang lowering kit, atau misalkan kalau misalkan kita modalnya pas-pasan, kita bisa potong suspensi mobil ori kita. Jadi suspensi bawaan pabriknya kita potong biar lebih ceper pastinya dan makin terlihat ganteng. Nah, yang paling penting juga di bagian sektor kaki-kaki kita juga bisa mengganti disc brake kita menjadi yang big brake kit gitu ya, dengan piston yang jauh lebih besar. Itu pasti semakin membuat kaki-kaki pada mobil kalian itu terlihat semakin ganteng. Nah, kalau misalkan kita geser lagi ke bagian belakang, itu terlihat ada bagian di eksteriornya yaitu knalpot. Knalpot itu juga kita bisa ganti sesuai dengan selera kita. Ada juga yang selera ingin mengganti dengan knalpot racing. Atau misalkan kita ingin mengganti knalpot yang biasa-biasa aja, hanya mengganti mufflernya gitu ya, ingin terlihat keren tapi suaranya tetap nggak berisik, itu juga bisa. Itu tergantung lagi sama selera kalian. Nah, lampu belakangnya juga bisa diganti dengan lampu yang LED ya, biar kekinian. Habis itu ada beberapa hal juga yang bisa kita ganti di bagian eksterior, misalkan seperti spionnya. Spionnya sekarang kan kalau rata-rata mobil zaman sekarang itu sudah retract elektrik spionnya, jadi kita bisa mengupgrade spionnya biar kekinian atau nggak ketinggalan zaman. Poin yang berikutnya yaitu kita masuk ke bagian kabin atau interior di mobil kita. Nah, nggak hanya bagian luar yang kita bisa modifikasi, tapi bagian interior atau bagian dalam mobil kita juga bisa upgrade atau modifikasi. Yang pertama, kita mulai dari bagian jok dulu misalkan. Karena kan mobil-mobil bekas atau mobil yang tahun-tahun lama gitu ya, itu kebanyakan menggunakan bahan fabric gitu ya, jadi mudah kotor, terus durabilitasnya kurang lama gitu. Nah, itu kita bisa
upgrade atau kita modif dengan lapisan kulit misalkan gitu ya, seperti di gambar ini, itu kita juga bisa lakukan kepada mobil bekas kita biar terlihat semakin modern dan semakin keren penampilannya. Nah, selain itu di bagian interior kita juga bisa memodifikasi dengan mengganti head unitnya. Karena kan kebanyakan dulu hanya menggunakan kaset atau menggunakan CD biasa. Nah, ini kita bisa mengupgrade head unitnya menjadi double din misalkan, yang sudah mengusung Apple CarPlay misalkan, ataupun Android Auto, atau sudah bisa terhubung dengan handphone dengan menggunakan Bluetooth, AUX, dan lain sebagainya. Itu kita bisa mengupgrade juga dari sisi head unitnya. Nah, kalau misalkan masih kurang puas di tampilan interiornya gitu ya maksud gua. Nah, tampilan interior ini juga semakin kita bisa percantik dengan menggunakan sound system yang luar biasa. Nah, sound system yang luar biasa itu maksudnya apa? Misalkan kita menggunakan sound system, menggunakan tambahan speaker tweeter, atau subwoofer, dan power, dan lain sebagainya, biar pastinya suara di kabin mobil kita semakin bagus kualitasnya. Dan itu pastinya juga mempercantik tampilan interior mobil kita. Sekarang kita pindah ke ruang mesinnya atau bagian mesin dari mobil bekas kita. Nah, mesin mobil itu juga bisa dimodifikasi dengan cara kita mengupgrade-nya gitu ya. Hal-hal pertama gitu ya, yang misalkan hanya minim budgetnya untuk modifikasinya, kita bisa mengganti filter udara dengan open air filter misalkan. Itu minim banget budgetnya, nggak terlalu mahal-mahal. Kalian juga bisa lihat nih di link di atas, karena gue udah bikin videonya juga tentang gimana upgrade mesin mobil biar kalian mesin mobilnya semakin bertenaga. Nah, itu kalian bisa lihat di link di atas. Nah, balik lagi tentang modifikasi mobil di mesin ini kita juga banyak banget modifikasi bagian mesin. Misalkan pada bagian sektor mesin untuk terlihat semakin keren tampilannya, itu kalian bisa menggunakan open air filter yang tadi gue bilang. Lalu kita bisa nge-remap mobil kita, jadi mobil kita juga ECU-nya di-remap biar semakin bertenaga, jadi horsepower-nya semakin bertambah, dan pastinya akan membuat mesin mobil kalian semakin buas. Oke, kita masuk ke poin terakhir, yaitu tentukan budget yang kalian punya. Nah, ini poin yang paling penting menurut gua di saat kita ingin memodifikasi mobil bekas kita. Nah, poin terakhir ini adalah gimana caranya kita harus bisa menentukan budget yang kita punya untuk modifikasi mobil kita tadi. Jangan sampai kita nggak menentukan gitu ya, tapi malah nantinya di akhirnya kita menyesal karena over budget gitu ya. Nah, ini yang paling penting, makanya kalian mampunya seberapa, dan itu yang harus kalian aplikasikan. Jadi di saat kalian bisa mengganti velg, memodifikasi bagian interior, yang memasang sound system, dan lain sebagainya yang tadi gue udah sebut di bagian-bagian sebelumnya. Kalau misalkan kalian terbatas gitu ya dari sisi budgetnya, itu kalian bisa memodifikasi bagian-bagian yang menurut kalian memang harus sudah diganti aja, biar bisa semakin terlihat modern. Jadi jangan terlalu memaksakan ingin terlihat bagus, tapi malah memaksakan diri sendiri karena budgetnya yang terlalu mahal gitu ya. Jadi diporsikan sesuai porsinya masing-masing. Dan yang paling penting adalah modifikasinya harus cari barang-barang yang murah dan berkualitas pastinya. Jadi hasil akhirnya akan bagus, tapi dengan minim budget. Jadi nggak akan over budget gitu. Nah, mungkin itu aja video gue hari ini mengenai modifikasi mobil bekas, dan pastinya modif-modifnya juga tetap mengedepankan fungsi-fungsi dari modif-modif tersebut gitu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video kita yang berikutnya. Gue Aditya Perdana Putra pamit undur diri. See you on the next video. Bye-bye.